Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suheti Sri-Murwati, mahasiswa Stikes Budi Luhur dari kelas transfer umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan bagaimana cara resusitasi jantung paru pada pasien dewasa. Selamat siang, perkenalkan saya Nifuna Nisjawati, saya mahasiswa dari Stikes Budi Luhur Cimahi, kelas transfer umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan resusitasi jantung paru pada pasien dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenti Asyari. Saya mahasiswa dari Stikes Budi Luhur Cimahi. Di sini kami akan membahas tentang bagaimana sih cara resusitasi jantung paru pada orang dewasa itu. Sebelumnya kami akan membahas tentang bantuan hidup dasar. Nah, bantuan hidup adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Bantuan hidup dibagi menjadi dua, bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut. Bantuan hidup dasar merupakan dasar dalam menyelamatkan penderita dalam keadaan yang mengancam nyawa, yang meliputi segera mengenali tanda-tanda henti jantung dan segera mengaktifkan sistem respon kegawat daruratan, segera melakukan RJP dan segera melakukan defibrilasi dengan menggunakan alat AED atau Automated External Defibrillator. Jantung atau cardiac arrest merupakan penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Menurut American Heart Association, setiap 2 menit terdapat 1 orang meninggal karena penyakit ini. Henti jantung dan henti nafas dapat mengganggu transport oksigen ke otak. Tanpa asupan oksigen ke otak selama 4 menit, sel-sel di otak akan mati, sehingga kematian akan terjadi dalam waktu 7 sampai dengan 10 menit. Ketika menemukan penderita dengan henti jantung, penolong harus segera mengenali tanda-tanda henti jantung. Tetapi sebelum mendekati penderita, hal yang harus dilakukan penolong adalah meyakini bahwa penolong menggunakan alat pelindung diri. Lingkungan sekitar penderita aman dan tempatkan penderita pada tempat yang keras dan datar dengan posisi supin, kemudian cek respon. Untuk cek respon yang harus dilakukan antara lain tepuk bahu korban dan katakan, apakah Anda baik-baik saja? Jika penderita berespon, maka penderita akan menjawab, bergerak atau mengerang. Jika tidak berespon, untuk penolong awam, segera aktifkan sistem respon kegawat daruratan. Untuk tenaga kesehatan, sambil cek respon, segera cek apakah penderita tidak sadar dan bernafas tidak normal, seperti tidak bernafas atau adanya gasping. Jika tidak berespon, segera aktifkan sistem respon kegawat daruratan sesuai rantai ICA atau OSCA. Jika tidak berespon ditandai dengan penderita tidak sadar dan bernafas tidak normal seperti tidak adanya nafas atau gasping, segera aktifkan sistem respon kegawat daruratan. Mengambil alat AED jika tersedia, atau jika AED tidak tersedia, kirim penolong lain jika penolong lain ada untuk mengambil alat AED. Jika AED tidak ada, maka penolong melakukan cek nadi kurang dari 10 detik. Jika nadi tidak teraba, segera lakukan RJP diawali dengan kompresi dada. Jika terdapat 2 penolong atau lebih, 1 penolong mengaktifkan sistem respon kegawat daruratan dan mengambil alat AED. Penolong lain segera cek nadi dan melakukan RJP jika nadi tidak teraba diawali dengan kompresi dada. Jika AED tidak tersedia, lanjutkan RJP sampai tim bantuan hidup lanjut datang atau penderita bergerak yang menandakan adanya sirkulasi spontan. Tolong, di sini ada yang tidak sadarkan diri. Tolong panggil bantuan. Kemudian, lakukan primary survey dengan memeriksa CAB, C, circulation. Cek nadi korban di arteri karotisnya, raba dengan 2 atau 3 jari lateral dari jangkung si korban tersebut. Lakukan maksimal 10 detik. Jika nadi tidak teraba, lakukan resusitasi jantung paru. Jika nadi teraba, cek airway-nya. Jika korban tidak ada tanda cedera servikal seperti memar pada leher, maka lakukan head tilt chin lift dan open mouth. Dongakkan kepala korban dan tarik bagian dagu sehingga mulut terbuka. Jika terdapat tanda-tanda cedera servikal, maka lakukan jaw thrust
agar cedera servikal korban tidak bertambah parah. Letakkan jari kelingking di ujung mandibula korban dan ketiga jari lainnya di sebelah garis rahang korban. Letakkan jempol di dagu korban dan dorong rahang bawahnya ke depan. Hal ini mengakibatkan rahang korban terdislokasi sehingga jalur nafas terbuka. Setelah mulut korban terbuka, lihat apakah ada obstruksi pada jalan nafasnya. Bila ada benda asing yang menghalangi jalan nafas, kita lakukan satuan jantung. Kemudian B. Breathing. Lakukan look, listen, feel. Lihat apakah dada korban mengembang, rasakan apakah korban menghembuskan udara, dan dengar apakah korban bernafas atau tidak. Melakukan resusitasi jantung paru dengan cara lakukan kompresi dada dengan kedua tangan dikunci satu sama lain. Posisi badan harus tegak, tangan lurus 90 derajat dengan tubuh korban dan tangan tidak menekuk. Prinsip kompresi dada ada 4, yaitu push fast dengan kecepatan 100 sampai dengan 120 kali per menit, push hard dengan kedalaman 5 sampai dengan 6 cm, complete recoil yaitu dengan membiarkan dada mengembang sepenuhnya sebelum melakukan kompresi selanjutnya. Minimal interruption, lakukan kompresi dada secara kontinu tanpa disrupsi. Setelah melakukan kompresi, berikan rescue breathing dengan alat definitif sebanyak 2 kali. Pada saat memberikan ventilasi, tiap bantuan nafas diberikan selama 1 detik dengan memberikan tidal volume yang cukup untuk menghasilkan pengembangan dada. Hindari pemberian ventilasi yang berlebihan. Kompresi dada dilakukan sebanyak 5 kali siklus. Satu siklus terdiri dari 30 kali kompresi dan 2 kali rescue breathing atau bantuan nafas. Jika korban tidak tersadar atau nadi masih tidak teraba, lakukan kembali di 5 kali siklus. Jika nadi teraba kembali atau korban tersadar, posisikan korban di recovery position. Posisi ini mencegah obstruksi saluran nafas. Kompresi dada terus dilakukan sampai terdapat indikasi untuk berhenti, yaitu pertama, korban sadar, kedua, penolong yang lebih ahli atau ambulans datang, ketiga, penolong kelelahan, dan yang keempat adalah muncul tanda-tanda kematian. Atas perhatiannya, mohon maaf bila banyak kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.